Halo, nama saya Devita. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS, yaitu implementasi data warehouse ERP dengan Pentaho dan PostgreSQL. Yang pertama, di sini ada pentingnya data warehouse. Data warehouse sangat penting karena mengatasi keterbatasan sistem operasional, seperti database transaksi harian, dalam menyediakan data yang dibutuhkan untuk analisis mendalam. Data dari sistem operasional seringkali terlalu terfragmentasi, tidak konsisten, dan hanya fokus pada transaksi saat ini, bukan pada sejarah. Yang kedua, di sini ada peranan utama data warehouse. Yang pertama yaitu untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber, seperti penjualan, keuangan, persediaan, HR, dan sebagainya. Di sini data warehouse menyediakan informasi yang akurat, konsisten, dan historis, yang menjadi dasar keputusan bisnis strategis. Yang kedua yaitu menyediakan satu sumber kebenaran atau single source of truth untuk analisis bisnis. Data warehouse di sini mengumpulkan dan menyatukan data dari berbagai sumber operasional, misalnya seperti CRM, ERP, POS, file log, ke dalam satu format yang konsisten dan terintegrasi. Kemudian yang ketiga, mempercepat pengambilan keputusan berbasis data. Hal ini memungkinkan karena data yang masuk ke data warehouse telah melalui proses pembersihan dan standarisasi, memastikan semua departemen bekerja dengan definisi dan metrik yang sama. Selanjutnya di sini ada meningkatkan efisiensi laporan dan analisis historis. Data warehouse menyimpan riwayat data dalam jangka panjang dan waktu yang lama, memungkinkan analisis tren jangka panjang dan pola perilaku yang tidak mungkin dilakukan pada database operasional harian. Selanjutnya yang terakhir di sini membantu manajemen dalam menemukan pola dan tren bisnis jangka panjang. Struktur data warehouse umumnya menggunakan skema dimensi seperti star skema, dioptimalkan untuk query analitik volume besar, sehingga laporan analisis dapat dilakukan dengan cepat tanpa membebani sistem operasional, jadi sangat membantu untuk manajemen. Selanjutnya di sini ada arsitektur dari data warehouse, yaitu untuk memastikan data operasional diubah menjadi intelligence yang konsisten, terpusat, dan mudah diakses untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Yang pertama di sini ada tingkat bawah, yaitu data storage dan integrasi, sebagai fondasi bertanggung jawab untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data. Sumber data yang didapat itu dari berbagai sistem operasional perusahaan seperti OLTP, Flatlines, dan aplikasi pihak ketiga seperti CRM atau ERP. Server database utama yang menyimpan data terintegrasi. Di tingkat ini, proses ETL dilakukan untuk memindahkan dan menyiapkan data. Seringkali disusun menggunakan model dimensi seperti star skema atau snowflake skema. Yang kedua di sini ada tingkat tengah, yaitu server analisis, untuk mengorganisasi dan memproses data dari data warehouse agar siap untuk dianalisis multidimensi yang cepat. Di sini pada gambar ada server OLAP, yaitu berfungsi sebagai mesin yang mengorganisasikan data dari penyimpanan utama ke dalam struktur multidimensi. Struktur ini nantinya memungkinkan pengguna untuk melakukan analisis yang kompleks dan cepat seperti slicing, dicing, dan drill down. Yang ketiga di sini ada tingkat atas, yaitu antarmuka klien, yaitu front end yang berinteraksi langsung dengan penggunaan akhir, seperti analisis, manager, dan eksekutif. Pada gambar di sini ada tools business intelligence, yaitu lapisan front end yang berinteraksi langsung dengan pengguna yang sudah disebutkan tadi, yaitu hal-hal ini mencakup reporting tools, query tools, analysis tools, dan juga dashboard yang nantinya digunakan untuk manager atau analisis untuk mengakses dan memvisualisasikan data yang sudah disiapkan oleh server OLAP. Selanjutnya, di sini ada proses ETL. Yang pertama yaitu ekstrak, mengambil data mentah dari berbagai sistem sumber operasional seperti database transkrip harian, spreadsheet, atau file log. Kemudian yang kedua transform, yaitu untuk mengubah, membersihkan, dan mengkonsolidasikan data yang diekstraksi ke dalam format dan struktur yang sesuai dengan skema data warehouse. Yang ketiga di sini ada load, yaitu memuat data yang sudah ditransformasikan ke dalam tabel-tabel di data warehouse. Selanjutnya ada contoh proses ETL. Dengan skenario studi kasus, proses ingesti atau pemuatan, dan data integrasi pelanggan yang kotor dari berbagai sumber data yang berbeda ke dalam staging area menggunakan alat ETL. Di sini yang pertama proses ekstraknya, data pelanggan ditarik dari 3 format file yang berbeda seperti CSV, JSON, dan XML. Semua data mentah diekstrak dan dibaca sebagai tipe data string untuk memastikan semua karakter dan format data kotor dipertahankan. Yang kedua masuk ke babak transform, yaitu penandaan sumber, waktu pemuatan, ID batch, dan penyelarasan nama. Tahap ini difokuskan pada penambahan metadata yang tidak ada di file sumber. Yang terakhir yaitu load. Data yang telah ditambahkan metadatanya dimuat secara gabungan ke dalam tabel staging di PostgreSQL, yaitu staging.stg_customer_row. Tujuan loading ini adalah untuk mengkonsolidasikan semua data kotor ke satu tempat sebelum proses pembersihan data yang sesungguhnya dilakukan di tahap ETL berikutnya. Selanjutnya di sini ada data kotor atau dirty data, atau data yang tidak berkualitas, yaitu adalah informasi dalam database atau sistem yang tidak akurat, tidak lengkap, tidak konsisten, atau tidak relevan dengan tujuan penggunanya. Data kotor membuat analisis, pelaporan, dan pengambilan keputusan menjadi tidak dapat diandalkan. Di sini ada jenis-jenis dari data kotor, yaitu yang pertama data duplikat, yaitu baris data yang muncul lebih dari satu kali.
Kemudian nilai hilang, yaitu kolom penting yang tidak terisi. Lalu ada inkonsistensi format, yaitu format data bervariasi dalam kolom yang sama. Kemudian inkonsistensi nilai, nilai yang seharusnya sama ditulis dengan berbagai cara. Kemudian yang terakhir ada data tidak valid, yaitu data yang secara logis tidak masuk akal. Selanjutnya di sini ada proses pembersihan data. Pembersihan data adalah proses mendeteksi dan mengkoreksi data yang tidak akurat, tidak lengkap, atau tidak konsisten dari suatu dataset. Proses ini biasanya dilakukan selama tahap transformasi dalam ETL. Yang pertama, jenis-jenisnya adalah menangani data duplikat. Dapat dilakukan dengan mengidentifikasi baris yang memiliki nilai yang sama pada kolom kunci. Kemudian di sini menangani nilai yang hilang, yaitu dapat dilakukan dengan mendeteksi nilai nol atau kosong pada kolom krusial. Yang ketiga di sini menstandarkan format. Dapat dilakukan dengan cara memastikan semua nilai dalam satu kolom mengikuti format yang seragam. Kemudian normalisasi nilai atau mengatasi inkonsistensi ejaan dengan cara mengkoreksi variasi nilai yang merujuk pada entitas yang sama. Kemudian terakhir ada validasi data, yaitu dengan memeriksa data terhadap aturan bisnis atau batasan tipe data. Selanjutnya di sini saya akan melakukan demo proses ekstrak data kotor dari sumber CSV, JSON, dan XML menggunakan Pentaho sampai membentuk data di SQL Postgre atau MySQL. Yang pertama, kita harus membuka aplikasi yang bernama pgadmin. Di sini kita masuk ke dalam skema table staging di PostgreSQL. Di sini kita membuka dulu table staging, lalu kita menuliskan codingan yang sudah ada berikut. Lalu kita bisa langsung saja masuk ke Pentaho atau Spoon. Di sini kita mendrag CSV file input ke dalam main layer. Kemudian kita klik 2 kali pada CSV file input. Setelah itu kita akan membrowse file name untuk memilih file CSV yang akan di-load, yaitu di sini customers.tsv. Kemudian kita mengklik tombol get field untuk menarik kolom-kolom yang ada di sumber CSV. Kemudian setelah muncul seperti ini, di sini kita mengklik tombol preview untuk mengecek data-datanya. Kemudian kita menambahkan add constant, yaitu untuk menambahkan kolom yang tidak ada di file sumber. Kita mendrag add constant ke main layer, bisa di search di kotak kiri atas. Lalu add constantnya bisa diklik 2 kali, lalu kita isikan nama, type, dan value. Nama, type, dan value seperti yang ada di layar. Kemudian kita menambahkan get system info. Di dalam get system info kita menambahkan load_ts dengan type system date, kemudian load_batch_id dengan tipe transformation batch id. Kemudian kita membuat set aliran data dari data CSV file input ke add constant. Lalu kita melanjutkan ke get system info. Lalu di sini ada bagian table output. Yang pertama kita harus masuk ke file transformation, kemudian mencari file database connection, lalu mengaturnya seperti pada layar. Kemudian pada table outputnya kita harus memastikan bahwa connection dan target table-nya sudah sesuai. Selanjutnya di sini kita mapping kolomnya dengan cara mengklik bagian get field. Jika sudah muncul, kita bisa langsung mengetesnya dengan cara mengklik SQL. Jika sudah terkonek langsung di OK saja. Kemudian di sini kita bisa langsung mengklik tombol run. Jika sudah tercentang hijau berarti sudah berhasil. Di sini kita bisa melihat di preview data. Selanjutnya di sini ada transformasi untuk JSON. Kita bisa mendrag lagi untuk JSON inputnya. Kemudian kita add select file. Filenya harus sama seperti file yang di XML. Kemudian pada field tab kita menambahkan customer_code dan juga full name dan lain-lainnya. Kemudian di selected values harus ubah namanya agar konsisten. Kemudian di add constant, di sini kita menambahkan search type itu JSON, dan kemudian source file itu customers_dirty atau file yang sudah tadi kita tambahkan. Kemudian di get system info kita menambahkan load_ts dan juga load_batch_id sama seperti di CSV. Kemudian di sini table outputnya harus memastikan bahwa dia ke staging.stg.customers.route. Selanjutnya di sini transformasi untuk XML, yaitu kita harus menambahkan file yang sama ke dalam bagian XML ini. Kemudian kontennya itu /customers.
Kemudian filesnya itu customer ID dan name yang sudah disesuaikan. Kemudian select values untuk menstandarkan nama field. Di sini kemudian ada edge constant yang kita tambahkan, yaitu search underscore type, itu XML, kemudian source underscore file itu customers dirty. Kemudian di sini get system info, kita menambahkan load underscore ts dan juga load underscore batch.id, load underscore batch underscore id. Kemudian di sini tabel outputnya harus kita pastikan untuk sesuai juga. Lalu langsung saja di sini bisa kita coba run. Jika dia sudah tercentang hijau semua, berarti sudah berhasil. Dan juga kita bisa langsung lihat di bagian preview data di bawah sini. Kita juga bisa melihat ke Postgre. Di sini bisa kita run atau execute script. Lalu di sini jika tabelnya sudah bermunculan di bawah, berarti sudah berhasil. Selanjutnya, sesuai dengan studi kasus ERP yang telah dipilih oleh kelompok saya akan menjelaskan rancangan desain kebutuhan, tujuan proyek, desain konseptual, dan desain logis, proses ETL, dan juga rancangan dashboardnya. Di sini yang pertama ada tujuan proyek, yaitu untuk membangun sistem data warehouse dan juga business intelligence yang terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan dalam bidang human resource. Tujuan utamanya yaitu menyediakan data yang bersih dan terintegrasi untuk analisis HR, memudahkan manajemen dalam memantau pencapaian KPI karyawan dan divisi, menyediakan dasar bagi analisis hubungan antara performa, kompensasi, dan juga retensi. Kemudian di sini meningkatkan efisiensi pelaporan HR melalui dashboard interaktif. Lalu desain konseptualnya yaitu menggambarkan struktur utama dari data warehouse HR yang akan dibangun. Modelnya terdiri dari dimensi dan fakta seperti dim underscore employee, dim underscore departemen, dim underscore date, dim underscore KPI, fetch underscore KPI, fetch underscore salary. Kemudian di sini ada desain logis yang menggambarkan hubungan antar tabel dimensi dan tabel fakta dalam skema bintang. Tabel fakta di sini ada fakta KPI. Tabel ini menyimpan data capaian kinerja setiap karyawan berdasarkan indikator dan periode evaluasi. Lalu ada fakta gaji yang menyimpan data kompensasi karyawan berdasarkan periode waktu tertentu. Kemudian ada tabel dimensi yang berisikan dimensi waktu, dimensi karyawan, dimensi departemen, dan dimensi KPI. Lalu di sini ada desain fisik yang menggambarkan implementasi teknis dalam model logis ke dalam sistem basis data. Data warehouse akan dibangun menggunakan platform relasional dengan struktur tabel seperti berikut, yaitu yang pertama penyimpanan data historis KPI dan gaji karyawan. Kemudian ada proses ETL untuk pembersihan data. Kemudian menerapkan indexing pada kunci utama untuk mempercepat query analisis. Kemudian yang terakhir backup dan arsitektur keamanan untuk menjaga integritas data HR. Kemudian di sini ada dashboard yang berfungsi sebagai sarana visualisasi hasil analisis data dari data warehouse HR karyawan, yang tujuan utamanya yaitu memberikan informasi strategis dan operasional yang mudah dipahami oleh pihak manajemen SDM serta membantu pengambilan keputusan berbasis data. Dashboard ini nantinya dikembangkan menggunakan platform Power BI atau Tableau dengan data yang bersumber langsung dari data warehouse yang telah melalui proses ETL dan pembersihan data. Fiturnya yang pertama yaitu memonitoring pencapaian KPI per karyawan dan per divisi, kemudian mengidentifikasi high atau low performer dan distribusi rating KPI, kemudian analisis tren performa bulanan atau kuartalan, kemudian analisis koreksi antar performa dengan kompensasi, dan juga distribusi gaji per divisi. Kesimpulannya di sini yaitu proyek pembangunan data warehouse HR karyawan ini dirancang sebagai solusi komprehensif untuk mengatasi permasalahan data SDM yang tersebar, tidak konsisten dan sulit dianalisis. Melalui integrasi karyawan, performa kerja atau KPI, kompensasi, serta retensi dalam satu sistem terpusat, perusahaan dapat melakukan pemantauan kinerja secara objektif, mengoptimalkan kebijakan kompensasi, dan meningkatkan retensi karyawan. Selain itu, keberadaan dashboard, analitik, dan sistem ini memberikan dukungan strategis bagi manajemen dalam pengambilan keputusan berbasis data, sekaligus menjadi fondasi penting untuk pembangunan analitik kelanjutan seperti prediksi kinerja dan juga perencanaan SDM di masa depan. Sekian presentasi UTS dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.